Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun tipis saat Raka berdiri di depan rumah tua itu. Atapnya miring, cat dindingnya mengelupas, dan halaman dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Tempat itu terlihat seperti sudah lama ditinggalkan, seolah waktu berhenti di sana. Raka menggenggam kunci yang diberikan oleh kepala desa. Tangannya sedikit gemetar. "Yakin kamu mau tinggal di situ kah?" tanya Pak Wiryo tadi siang dengan wajah serius. Raka menarik nafas panjang. "Saya nggak punya pilihan, Pak, daripada nggak punya tempat sama sekali." Pak Wiryo sempat diam, lalu berkata pelan, "Kalau malam, jangan terlalu lama di dalam. Kalau bisa, jangan sendirian." Ucapan itu masih terngiang di kepala Raka. Kini di bawah langit kelabu, ia memasukkan kunci ke pintu kayu yang sudah lapuk. Bunyi krek terdengar keras saat pintu terbuka perlahan. Bau lembab langsung menyergap hidungnya. "Rumah nenek," gumamnya lirih. Ia melangkah masuk. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Perabotan lama masih tertata rapih, seolah pemiliknya baru saja pergi. Kursi rotan, lemari usang, dan meja kecil di sudut ruangan masih tertutup kain tipis berdebu. Raka menyapu pandangan ke sekeliling. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena sepi, tapi seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Cuma perasaan," bisiknya mencoba menenangkan diri. Ia membuka jendela agar cahaya masuk. Angin sore berhembus pelan membuat tirai tua bergerak perlahan. Namun saat itu juga, Raka mencium sesuatu. Wangi. Bukan bau apek seperti rumah kosong pada umumnya. Aroma itu lembut, seperti bunga melati yang baru mekar. Harumnya terasa aneh, terlalu menenangkan untuk tempat seperti ini. Raka mengernyit. Dari mana baunya? Ia berjalan pelan menyusuri ruangan, mencoba mencari sumbernya. Semakin ia melangkah ke dalam, semakin kuat aroma itu. Sampai akhirnya ia berhenti di tengah ruang tamu. Di bawah kakinya, Raka menunduk. Lantai kayu di bagian itu terlihat sedikit berbeda, seperti pernah dibongkar lalu dipasang kembali. Ia berjongkok dan mengetuknya pelan. Bunyinya lebih kosong dibanding bagian lain. Jangan-jangan, rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Raka mencari sesuatu untuk membuka papan itu. Ia menemukan linggis kecil di dapur, lalu kembali ke titik tadi. Dengan tenaga seadanya, ia mencungkil papan tersebut. Butuh beberapa kali usaha sampai akhirnya kayu itu terlepas. Debu beterbangan saat lubang kecil terbuka. Raka menahan nafas. Di dalamnya ada sesuatu. Ia mendekat lalu menyorot dengan senter dari ponselnya. Seketika tubuhnya membeku. Tulang. Beberapa potongan tulang manusia tersusun rapi di dalam lubang itu. Bersih, kering, dan anehnya tidak menyeramkan seperti yang ia bayangkan. Karena dari sanalah aroma wangi itu berasal. Raka mundur perlahan, jantungnya berdegup kencang. "Ini apa?" suaranya bergetar. Ia ingin menutup kembali lubang itu, tapi tubuhnya seperti tertahan. Ada dorongan aneh yang membuatnya terus menatap tulang-tulang tersebut. Harumnya semakin terasa, masuk ke dalam dada, membuat pikirannya perlahan tenang. Rasa takut yang tadi ada perlahan menghilang. Sebagai gantinya, muncul rasa nyaman yang tidak wajar. Raka menelan ludah. Harusnya ini dibuang. Namun ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia justru duduk di dekat lubang itu, menatapnya lebih lama. Harum itu seperti memeluk pikirannya, membisikkan sesuatu yang tak terdengar jelas. Di luar, hujan mulai deras. Di dalam rumah, Raka masih diam. Dan tanpa ia sadari, senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Malam pertama di rumah itu terasa lebih sunyi dari yang Raka bayangkan. Hujan sudah berhenti, tetapi suara tetesan air dari atap masih terdengar jelas. Ia berbaring di kasur tua peninggalan neneknya,
menatap langit-langit yang dipenuhi retakan halus. Namun bukan itu yang mengganggunya. Aroma wangi itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Raka menutup mata, mencoba mengabaikan. Tapi justru semakin lama, bau itu terasa semakin dekat, seolah berputar di sekeliling tubuhnya. "Kenapa lagi?" gumamnya pelan. Ia bangkit dari tempat tidur, lalu duduk sambil memegang kepala. Anehnya, perasaan yang muncul bukan takut, justru sebaliknya, hatinya terasa tenang, seperti semua beban hidupnya menghilang. Raka menarik nafas dalam. Wangi melati itu masuk ke dadanya, hangat, menenangkan, bahkan menyenangkan. "Harusnya gue takut," bisiknya. Ia berdiri dan berjalan keluar kamar. Langkahnya pelan, mengikuti arah aroma tersebut. Tanpa sadar, ia menuju ruang tamu, tepat ke tempat ia menemukan tulang-tulang itu. Lubang di lantai masih terbuka. Cahaya bulan masuk dari jendela, menerangi bagian itu dengan samar. Raka mendekat, lalu berjongkok. Wangi itu semakin pekat, seolah memanggilnya. "Ini cuma tulang, gak mungkin apa-apa," ucapnya mencoba meyakinkan diri. Tapi saat ia mengulurkan tangan, jari-jarinya berhenti di udara. Ada rasa ragu. Aneh banget. Tiba-tiba, suara lirih terdengar. Sangat pelan, hampir seperti hembusan angin. "Raka?" Ia langsung menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapapun. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Siapa itu?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Raka menelan ludah, lalu kembali melihat ke lubang di lantai. Tulang-tulang itu tetap diam, tersusun rapi seperti sebelumnya. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia segera menutup lubang itu dengan papan kayu, lalu berdiri. "Besok, gue tutup rapat aja," katanya cepat, seolah ingin mengakhiri semuanya. Namun saat ia berbalik, aroma itu masih mengikuti, bahkan lebih kuat, seolah tidak berasal dari bawah lantai lagi. Raka kembali ke kamar dengan langkah terburu. Ia mencoba tidur, menarik selimut sampai menutupi kepala. Tapi semakin ia berusaha menghindar, semakin jelas bau itu memenuhi ruangan. Akhirnya, tanpa sadar, ia tertidur. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang masuk dari celah jendela. Raka terbangun dengan perasaan aneh, lingan, tidak seperti biasanya. Ia duduk, lalu mengusap wajahnya. "Aneh, gue malah enak tidur di sini. Padahal semalam ia merasa terganggu." Raka bangkit dan keluar rumah. Ia berniat mencari pekerjaan seperti biasa, meski harapannya kecil. Namun hari itu berbeda. Saat melewati warung kecil di ujung jalan, pemiliknya memanggil. "Raka, sini bentar." Raka mendekat. "Ada apa, Bu?" Wanita itu tersenyum. "Kemarin ada orang nitip kerjaan. Katanya butuh tenaga tambahan di gudang. Bayarannya lumayan, kamu mau?" Raka terkejut. "Serius, Bu?" "Iya, tadi pagi dia kesini, nyari orang. Ibu langsung ingat kamu." Raka mengangguk cepat. "Mau, Bu, tentu mau." Hari itu berjalan lancar. Pekerjaan yang ia dapat ternyata ringan, dan upahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bahkan sebelum pulang, mandor tempat itu memberinya tambahan uang. "Buat kamu, kerja kamu bagus," katanya singkat. Raka hanya bisa mengangguk bingung. Saat perjalanan pulang, ia memandangi uang di tangannya. Ini kebetulan atau... Langkahnya melambat saat mendekati rumah. Perasaannya berubah lagi. Aroma itu, meski masih siang, wangi melati kembali tercium, samar namun jelas. Raka berdiri di depan pintu, menatap rumah tua itu. Untuk sesaat, ia ragu masuk. Tapi kemudian ia tersenyum tipis. Kalau begini terus, nggak masalah kan? Ia membuka pintu dan melangkah masuk. Dan tanpa ia sadari, di sudut cermin ruang tamu, bayangan samar muncul. Sosok wanita, berdiri diam, menatap Raka, dengan wajah yang tidak terlihat. Hari-hari berikutnya berjalan lebih mudah bagi Raka. Pekerjaan datang silih berganti tanpa ia cari. Uang mulai terkumpul, cukup untuk makan enak, bahkan menyisakan tabungan kecil. Namun, setiap kemudahan itu selalu diiringi satu hal yang sama. Aroma wangi dari rumah. Kini bukan hanya malam, siang pun sesekali bau itu muncul. Lembut namun jelas, seolah mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Suatu sore, Raka duduk di warung kopi dekat jalan desa. Beberapa pria tua sedang berbincang pelan. Saat Raka datang,
percakapan mereka mendadak berhenti. Pak Wiryo yang ada di sana menatapnya lama. "Kamu masih tinggal di rumah itu kah?" tanyanya akhirnya. Raka mengangguk santai. "Iya Pak, kenapa?" Pak Wiryo menarik napas panjang. "Kamu ngerasain sesuatu nggak?" Raka berpikir sejenak lalu menjawab ringan. "Cuma bau wangi aja Pak, kayak melati. Tapi ya biasa aja." Beberapa orang di warung saling pandang. "Biasa," ulang salah satu pria dengan suara pelan. Pak Wiryo menggeleng. "Itu bukan biasa." Raka mulai merasa tidak nyaman. "Memangnya kenapa Pak?" Suasana menjadi hening. Angin sore berhembus, membuat daun di sekitar warung bergesekan pelan. Pak Wiryo mendekat sedikit, menurunkan suaranya. "Rumah itu dulu milik nenekmu kan?" "Iya." "Dia bukan orang biasa." Raka mengernyit. "Maksudnya?" Pak Wiryo menatap lurus ke matanya. "Dia pelaku pesugihan." Jantung Raka berdegup lebih cepat. "Pesugihan apa?" Pak Wiryo menjawab pelan, hampir seperti berbisik. "Pesugihan tulang wangi." Raka terdiam. Salah satu pria lain menambahkan, "Kami dulu sering mencium bau itu dari rumahmu. Setiap kali muncul, selalu ada yang celaka di desa." Raka menggeleng pelan. "Ah, itu cuma kebetulan aja, Pak." Pak Wiryo langsung memotong. "Jangan dianggap enteng." Nada suaranya tegas. "Pesugihan itu punya aturan. Salah satunya, jangan pernah cari sumber baunya." Raka menelan ludah. Kata-kata itu langsung mengingatkannya pada lubang di lantai rumah. Ia mencoba bersikap tenang. "Kalau dilanggar?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan wajah serius. "Kalau kamu sudah mencium wanginya, berarti kamu sudah masuk." "Masuk apa, Pak?" "Perjanjian." Hari-hari berikutnya berjalan lebih mudah bagi Raka. Pekerjaan datang silih berganti tanpa ia cari. Uang mulai terkumpul, cukup untuk makan enak, bahkan menyisakan tabungan kecil. Namun, setiap kemudahan itu selalu diiringi satu hal yang sama. Aroma wangi dari rumah. Kini bukan hanya malam, siang pun sesekali bau itu muncul. Lembut namun jelas, seolah mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Suatu sore, Raka duduk di warung kopi dekat jalan desa. Beberapa pria tua sedang berbincang pelan. Saat Raka datang, percakapan mereka mendadak berhenti. Pak Wiryo yang ada di sana menatapnya lama. "Kamu masih tinggal di rumah itu kah?" tanyanya akhirnya. Raka mengangguk santai. "Iya Pak, kenapa?" Pak Wiryo menarik napas panjang. "Kamu ngerasain sesuatu nggak?" Raka berpikir sejenak lalu menjawab ringan. "Cuma bau wangi aja Pak, kayak melati. Tapi ya biasa aja." Beberapa orang di warung saling pandang. "Biasa," ulang salah satu pria dengan suara pelan. Pak Wiryo menggeleng. "Itu bukan biasa." Raka mulai merasa tidak nyaman. "Memangnya kenapa, Pak?" Suasana menjadi hening. Angin sore berhembus, membuat daun di sekitar warung bergesekan pelan. Pak Wiryo mendekat sedikit, menurunkan suaranya. "Rumah itu dulu milik nenekmu kan?" "Iya." "Dia bukan orang biasa." Raka mengernyit. "Maksudnya?" Pak Wiryo menatap lurus ke matanya. "Dia pelaku pesugihan." Jantung Raka berdegup lebih cepat. "Pesugihan apa?" Pak Wiryo menjawab pelan, hampir seperti berbisik. "Pesugihan tulang wangi." Raka terdiam. Salah satu pria lain menambahkan, "Kami dulu sering mencium bau itu dari rumahmu. Setiap kali muncul, selalu ada yang celaka di desa." Raka menggeleng pelan. "Ah, itu cuma kebetulan aja, Pak." Pak Wiryo langsung memotong. "Jangan dianggap enteng." Nada suaranya tegas. "Pesugihan itu punya aturan.
Salah satunya, jangan pernah cari sumber baunya. Raka menelan ludah. Kata-kata itu langsung mengingatkannya pada lubang di lantai rumah. Ia mencoba bersikap tenang. Kalau dilanggar, Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan wajah serius. Kalau kamu sudah mencium wanginya, berarti kamu sudah masuk. Masuk apa, Pak? Perjanjian. Raka tertawa kecil, meski terasa dipaksakan. Saya nggak pernah bikin perjanjian apa-apa. Pak Wiryo menggeleng pelan. Keadaan perjanjian itu tidak perlu diucapkan. Suasana kembali sunyi. Raka berdiri, mencoba mengakhiri pembicaraan. Saya pulang dulu, Pak. Raka, panggil Pak Wiryo sebelum ia pergi. Raka berhenti. Ingat satu hal, jangan pernah buka apa yang seharusnya tetap tertutup. Langkah Raka terasa lebih berat saat meninggalkan warung. Pikiran tentang lubang di lantai terus muncul, membuat dadanya terasa sesak. Malam itu, Raka duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup menggantung di atas kepalanya, menciptakan bayangan panjang di dinding. Papan kayu yang menutup lubang masih terpasang. Ia menatapnya lama. Cuma tulang biasa, bisiknya. Namun kata-kata Pak Wiryo terus terngiang. Jangan pernah cari sumbernya. Raka mengusap wajah. Kenapa gue jadi kepikiran begini? Tiba-tiba, aroma itu muncul lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Raka menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Perasaan tenang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua keraguan perlahan menghilang. Yang tersisa hanya satu hal, rasa penasaran. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. Langkahnya berhenti tepat di atas papan kayu. Untuk sesaat, ia ragu. Namun aroma itu semakin pekat, seolah mendorongnya untuk terus maju. Akhirnya ia mencungkil papan tersebut. Bunyi kayu terlepas terdengar pelan. Lubang itu kembali terbuka. Raka menunduk, menyoroti dengan cahaya senter. Tulang-tulang itu masih ada. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Susunannya berubah, lebih rapi, lebih menyerupai bentuk tubuh manusia. Raka membeku. Ini kemarin gak begini. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Raka. Ia menoleh cepat. Siapa? Tidak ada siapapun. Saat ia kembali melihat ke dalam lubang, napasnya tertahan. Di antara tulang-tulang itu ada satu bagian yang bergerak pelan, seolah hidup. Raka mundur satu langkah. Jantungnya berdetak keras. Namun anehnya, rasa takut itu tidak bertahan lama. Aroma wangi itu kembali menyelimuti dirinya. Hangat, menenangkan, dan perlahan membuatnya tersenyum. Tanpa sadar, ia berbisik pelan. Apalagi yang kamu sembunyikan? Malam itu terasa berbeda. Udara di dalam rumah menjadi lebih dingin, namun aroma harum justru semakin pekat, memenuhi setiap sudut ruangan. Raka masih berdiri di dekat lubang lantai yang terbuka, menatap susunan tulang yang kini tampak lebih menyerupai bentuk manusia. Ia tidak lagi langsung menutupnya. Rasa takut yang dulu muncul kini tergantikan oleh rasa penasaran yang semakin dalam. Kenapa berubah? Bisiknya pelan. Raka berjongkok, mendekatkan wajahnya sedikit. Cahaya senter dari ponselnya menyapu bagian dalam lubang. Tulang-tulang itu tampak bersih, seperti baru dicuci, tanpa noda tanah sedikit pun. Dan aroma itu semakin kuat. Ia menelan ludah. Kalau ini memang pesugihan, kenapa gue masih baik-baik aja? Tiba-tiba, hawa di sekitarnya berubah. Angin dingin berhembus dari dalam rumah, padahal semua jendela tertutup. Lampu di atasnya berkedip beberapa kali sebelum kembali redup. Raka terdiam. Suara langkah kaki terdengar pelan dari belakangnya. Tok, tok, tok.
Tok. Ia langsung menoleh. Kosong. Namun suara itu masih terdengar, perlahan mendekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Siapa di situ? Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang kini berhenti tepat di belakangnya. Raka membeku. Pelan-pelan ia menoleh. Tidak ada siapapun. Namun saat ia kembali melihat ke depan, bayangan itu muncul. Di permukaan lantai, tepat di dekat lubang. Bayangan seorang wanita. Raka menatapnya dengan nafas tertahan. Bayangan itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bentuk tubuh yang samar. Rambutnya panjang, menjuntai ke bawah. Ini nggak mungkin, suara Raka bergetar. Bayangan itu tidak bergerak, tapi jelas bukan miliknya. Kemudian suara lirih kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Kamu sudah datang. Raka membeku. Apa maksudnya? Ucapnya pelan. Tidak ada jawaban langsung. Namun aroma wangi itu tiba-tiba menguat, membuat kepalanya terasa ringan. Pandangannya sedikit kabur. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat. Kenapa gue? Lalu semuanya menjadi gelap. Raka membuka mata. Ia berdiri di tempat yang asing. Kabut tipis menyelimuti sekelilingnya. Tanah di bawah kakinya terasa lembab, seperti berada di dalam hutan yang basah. Ia melihat sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada suara, hanya keheningan. Ini di mana? Gumamnya. Langkahnya pelan, mencoba mencari jalan keluar. Namun setiap arah terlihat sama. Kabut itu membuat jarak pandangnya terbatas. Tiba-tiba, sosok itu muncul di depannya. Seorang wanita. Tubuhnya kurus, hampir seperti hanya tersisa tulang. Rambutnya panjang, menjuntai ke bawah. Kamu siapa? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Lalu perlahan, kepalanya terangkat. Namun, wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan putih pucat tanpa bentuk. Raka menahan nafas. Apa yang kamu mau dari gue? Akhirnya, suara itu terdengar, bukan dari mulut, tapi langsung di dalam kepalanya. Kamu sudah menerima. Raka menggeleng cepat. Gue nggak pernah setuju apa-apa. Kamu masuk, kamu melihat, kamu mencium. Suara itu terdengar pelan, tapi menusuk. Itu sudah cukup. Raka mundur lagi. Tubuhnya gemetar. Enggak, gue nggak mau. Untuk pertama kalinya, sosok itu bergerak. Satu langkah maju. Aroma wangi langsung menyelimuti Raka, membuat pikirannya kembali terasa tenang. Kamu tidak bisa menolak. Suara itu kini terdengar lebih dalam. Perjanjian sudah terjadi, tanpa kata. Raka mencoba melawan, menutup hidungnya, tapi tidak ada gunanya. Wangi itu tetap masuk, memenuhi dirinya. Setiap yang kamu dapat, ada balasannya. Raka menatap sosok itu dengan mata penuh ketakutan. Balasan apa? Sosok itu berhenti. Lalu perlahan, tangannya yang hanya terdiri dari tulang terangkat, menunjuk ke arah dada Raka. Dirimu. Sekejap, kabut di sekeliling mereka menghilang. Raka terjatuh ke lantai rumahnya sendiri. Nafasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat sekeliling dengan panik. Ruang tamu, lampu redup, lubang di lantai masih terbuka. Semua kembali seperti semula. Namun satu hal berubah. Di dadanya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang kini tinggal di dalam dirinya. Raka menyentuh dadanya perlahan. Apa yang barusan terjadi? Tidak ada jawaban. Hanya aroma wangi yang kini tidak lagi berasal dari luar, melainkan dari dirinya sendiri. Sejak malam itu,
hidup Raka berubah semakin jauh dari yang pernah ia bayangkan. Uang datang tanpa ia cari. Pekerjaan terus berdatangan. Bahkan orang-orang mulai mempercayainya untuk hal yang lebih besar. Dalam waktu singkat, ia tidak lagi kesulitan seperti dulu. Namun, semua itu terasa terlalu mudah. Raka duduk di ruang tamu, menatap tumpukan uang di atas meja. Tangannya diam, tidak lagi gemetar seperti pertama kali menerima hasil kerja besar. Ini nggak masuk akal, gumamnya. Aroma wangi itu kembali muncul, lembut, menyelimuti pikirannya. Kini bau itu tidak hanya ada di rumah, tapi juga melekat padanya kemanapun ia pergi. Ia bahkan sempat mendengar komentar dari orang lain. "Kak, kamu pakai minyak wangi apa sih? Harumnya beda banget." Tanya salah satu rekan kerjanya. Raka hanya tersenyum tipis. Nggak pakai apa-apa. Namun dalam hatinya, ia tahu asalnya dari mana. Beberapa hari kemudian, sesuatu mulai terasa janggal. Di warung kopi, suasana tidak lagi sama. Orang-orang yang dulu menyapanya kini terlihat menghindar. Tatapan mereka berubah, seperti ada rasa takut yang tidak diucapkan. Raka duduk di kursi biasa, tapi tidak ada yang berani mendekat. Ia memanggil pelayan. "Kopi satu ya." Pelayan itu mengangguk cepat tanpa banyak bicara. Tak lama, Pak Wiryo datang dan duduk di depannya tanpa permisi. "Kamu ngerasa ada yang berubah, Kak?" Tanyanya langsung. Raka menghela nafas. "Orang-orang jadi aneh, Pak." Pak Wiryo menatapnya tajam. "Bukan cuma mereka." "Maksudnya?" "Sejak kamu tinggal di rumah itu, sudah 3 orang sakit parah." Raka terdiam. Pak Wiryo melanjutkan, "Dan 2 di antaranya meninggal tadi pagi." Jantung Raka terasa berhenti sesaat. "Siapa?" Pak Wiryo menyebutkan nama-nama yang tidak asing. Orang-orang yang pernah meremehkannya, yang dulu sering menggunjing di belakang, yang pernah menolak bantuannya saat ia kesulitan. Raka menggeleng pelan. "Itu cuma kebetulan, Pak." Pak Wiryo menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Semua yang mati punya hubungan buruk sama kamu." Kalimat itu membuat Raka membeku. "Gue nggak pernah minta mereka mati." Suaranya lirih. Pak Wiryo menatapnya serius. "Kamu nggak perlu minta." Raka terdiam. Aroma wangi itu tiba-tiba muncul lagi. Lebih pekat, lebih dalam. Pak Wiryo langsung menoleh ke arah Raka. "Kamu cium itu?" Tanyanya pelan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap meja, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Pak Wiryo berdiri perlahan. "Hati-hati, Kak. Itu bukan rezeki biasa." Malamnya, Raka kembali ke rumah dengan langkah berat. Pikirannya penuh. Ucapan Pak Wiryo terus terngiang. Begitu ia masuk, aroma itu langsung menyambutnya. Lebih pekat, lebih dalam. Seolah rumah itu hidup. Raka melempar tasnya ke kursi, lalu berdiri di tengah ruangan. Kalau ini benar, berarti semua ini ada harganya. Ucapnya pelan. Tidak ada jawaban, namun hawa di dalam rumah terasa berubah. Lebih dingin. Ia berjalan menuju lubang di lantai yang kini selalu ia biarkan terbuka. Tulang-tulang itu terlihat semakin tersusun rapi, hampir seperti kerangka utuh. Raka menatapnya lama. "Ini karena gue." Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Pelan namun jelas. "Semua ada balasan." Raka mengepalkan tangan. "Kenapa mereka?" "Karena mereka dekat denganmu." Suara itu terasa lebih dalam dari sebelumnya. Raka menggeleng keras. "Gue nggak mau ini." Namun aroma wangi itu langsung menyelimuti dirinya, menenangkan pikirannya secara paksa. Setiap keinginan akan terpenuhi.
Raka menutup mata, mencoba melawan. Gue cuma mau hidup normal. Normal tidak akan memberimu semua ini. Raka membuka mata, tatapannya berubah. Ia melihat uang di atas meja, melihat rumah itu, melihat semua kemudahan yang ia dapat. Lalu ia berbisik pelan, "Kalau semua ini berhenti, gue balik miskin lagi." Keheningan. Kemudian suara itu menjawab, "Pilihan selalu ada." Raka terdiam lama. Di dalam dirinya, dua perasaan saling bertarung, takut dan keinginan. Akhirnya ia duduk di lantai, tepat di depan lubang itu. "Apa yang harus gue bayar?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban langsung, namun salah satu tulang di dalam lubang itu bergerak pelan, seolah hidup. Raka menatapnya tanpa berkedip. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mundur. Malam semakin larut, namun Raka belum juga beranjak dari ruang tamu. Ia masih duduk di depan lubang lantai, menatap tulang-tulang yang kini hampir membentuk kerangka sempurna. Lampu di atasnya bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Suasana terasa berat, seolah udara di dalam rumah ikut menekan dadanya. Aroma itu kembali hadir, lebih pekat, lebih dalam. Raka menarik napas panjang tanpa sadar. Wangi itu kini terasa akrab, seperti sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. "Apa sebenarnya kamu?" bisiknya pelan. Tiba-tiba, suara retakan halus terdengar dari dalam lubang. Tak, tak. Raka langsung menegang. Ia menunduk, matanya terpaku. Tulang-tulang itu bergerak, perlahan saling menyatu, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menyusunnya kembali. Raka ingin mundur, tapi tubuhnya tidak bergerak. Ia hanya bisa menatap. Satu persatu bagian menyatu, membentuk tubuh manusia yang utuh, meski tanpa daging. Tulang itu berdiri perlahan dari dalam lubang, keluar dengan gerakan kaku. Raka terdiam, nafasnya tercekat. Di hadapannya kini berdiri sosok itu, kerangka wanita. Namun bukan sekedar tulang biasa. Di sekeliling tubuhnya kabut tipis berputar, membawa aroma harum yang semakin kuat. Rambut panjang hitam menjuntai dari tengkoraknya, bergerak pelan meski tidak ada angin. Raka berusaha bicara, tapi suaranya tertahan. "Kamu, itu..." Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, menghadap Raka. Lalu perlahan kepalanya miring, seolah memperhatikan. Suara itu kembali terdengar, bukan dari luar, tapi langsung di dalam pikiran Raka. "Akhirnya, kamu melihatku." Raka mundur satu langkah. "Jangan dekat-dekat." Namun sosok itu melangkah maju. Satu langkah. Aroma wangi langsung menyelimuti Raka, membuat tubuhnya melemah. "Kamu sudah menerima semua yang kuberikan." Raka menjeleng. "Gue nggak minta semua ini. Namun kamu menikmatinya." Kalimat itu menusuk. Raka terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Uang, kemudahan, hidup yang lebih baik, semuanya nyata. Dan ia memang tidak menolaknya. Sosok itu kini berdiri sangat dekat. Tangannya yang hanya terdiri dari tulang terangkat perlahan. Raka ingin menjauh, tapi kakinya terasa berat. "Apa yang kamu mau dari gue?" ucapnya pelan. "Balasan." Suara itu terdengar lebih jelas. "Setiap yang kamu terima harus kembali." Raka menatapnya dengan mata gemetar. "Balasan apa?" Tangan tulang itu berhenti tepat di depan dada Raka. Kemudian perlahan menyentuhnya. Raka tersentak, dingin, namun dalam sekejap berubah menjadi hangat. Sangat hangat, seolah sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Raka terengah. "Apa yang kamu lakukan?" "Menandai." Sosok itu menarik tangannya. Raka langsung jatuh berlutut, memegang dadanya. Jantungnya berdetak sangat cepat,
Apa maksudnya tanda itu? Sosok itu diam sejenak, lalu menjawab, "Kamu bagian dari perjanjian." Raka mengangkat wajahnya. "Perjanjian itu milik nenek gue, bukan gue." Untuk pertama kalinya sosok itu bergerak lebih cepat. Ia mendekat. Wajahnya yang kosong hampir menyentuh wajah Raka. Darah tidak pernah putus. Raka membeku. "Apa?" Dia memulai. "Kamu melanjutkan." Kata-kata itu membuat tubuh Raka terasa lemas. Ingatan tentang neneknya muncul. Rumah ini, warisan itu, semua terasa seperti jebakan yang sudah disiapkan sejak lama. "Gue gak mau," bisiknya. "Tidak ada pilihan." Sosok itu mundur perlahan. "Perjanjian ini hidup dalam keluargamu." Raka menatapnya dengan putus asa. "Berarti semua ini sudah ditentukan dari dulu?" Tidak ada jawaban langsung. Namun sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lubang di lantai. Raka menoleh. Di dalamnya ia melihat sesuatu yang baru. Bukan hanya tulang. Ada benda lain, kain tua, dan di dalamnya ada sesuatu yang menyerupai gelang kecil. Raka merangkak mendekat. Tangannya gemetar saat mengambil benda itu. Begitu disentuh, nafasnya terhenti. Ia mengenali benda itu. "Itu punya ibu." Suaranya bergetar. Ia menoleh cepat ke arah sosok itu. "Apa maksudnya ini?" Sosok itu jawab pelan. "Mereka sudah lebih dulu membayar." Dunia Raka terasa runtuh. Semua orang yang ia kira pergi karena takdir, ternyata bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Raka menggenggam benda itu erat. Matanya penuh ketakutan. "Jadi, siapa berikutnya?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Namun aroma wangi itu kembali menguat. Dan perlahan menunjuk ke arah Raka sendiri. Raka masih berlutut di lantai, menggenggam gelang kecil itu dengan tangan gemetar. Benda milik ibunya terasa dingin. Namun anehnya, perlahan berubah hangat seperti menyatu dengan kulitnya. Dadanya sesak. Pikirannya kacau. "Ini nggak mungkin," suaranya lirih. Ia menatap lubang di lantai, lalu ke arah sosok tulang di depannya. Aroma harum itu semakin kuat, membuat kepalanya terasa ringan, seperti memaksa dirinya untuk tetap tenang. "Apa semua ini benar?" tanya Raka. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam. Rambut panjangnya bergerak pelan, sementara kabut tipis mengelilingi tubuhnya. "Kamu sudah melihat." Suara itu kembali terdengar di dalam kepala Raka. Raka menggeleng keras. "Itu cuma kebetulan. Ibu gue meninggal karena sakit." "Setiap kematian punya sebab." Kalimat itu membuat Raka terdiam. Tangannya menggenggam kuat. Jangan main-main. Namun perlahan, ingatan lama mulai muncul. Ibunya memang sakit. Tapi sebelum itu, kondisi ekonomi mereka sempat membaik tiba-tiba. Hal yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Raka menatap gelang di tangannya. Jadi, ibu juga... Sosok itu melangkah satu kali. Aroma wangi langsung menyelimuti Raka. Semua dalam garis yang sama. Raka mundur perlahan. "Berarti keluarga gue dari dulu terikat." Jawaban itu singkat, tapi cukup membuat tubuh Raka lemas. Ia terduduk di lantai. Pikirannya seperti runtuh. Semua yang ia anggap kebetulan ternyata memiliki hubungan. Warisan itu, rumah itu, bahkan dirinya. "Gue cuma mau hidup biasa," ucapnya pelan. Biasa tidak pernah ada dalam jalan ini. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Terus gue harus gimana?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Namun tiba-tiba, suara lain terdengar dari arah luar rumah. Suara pintu diketuk. Tok, tok, tok. Raka langsung menoleh. Jantungnya berdegup cepat.
Siapa malam-malam begini? Ia berdiri perlahan, masih menggenggam gelang itu. Saat ia menoleh ke arah sosok tulang tadi, makhluk itu sudah tidak ada. Hilang, seolah tidak pernah muncul. Namun aroma wangi masih tersisa. Raka berjalan menuju pintu dengan langkah hati-hati. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan. "Raka, buka." Suara itu lemah. Raka membeku. Ia mengenali suara itu. "Denny?" Dengan cepat ia membuka pintu. Di depannya berdiri Denny, temannya sejak kecil. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan napasnya tidak teratur. "Kak, tolong," ucapnya lirih. Raka langsung menahan tubuhnya. "Kenapa lo?" Denny hampir jatuh. Raka segera membawanya masuk. "Gue nggak tahu, badan gue tiba-tiba lemes," katanya terbata-bata. Raka membaringkannya di kursi. Namun saat itu juga, aroma wangi muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Raka menoleh perlahan. Lubang di lantai terbuka sendiri. Papan kayu yang tadi menutupnya kini bergeser. Jantung Raka berdegup kencang. "Jangan, sekarang," bisiknya panik. Denny menoleh lemah. "Bau apa ini, Kak?" Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap lubang itu dengan ketakutan. Dari dalamnya, tulang-tulang terlihat bergerak pelan, seperti menyambut sesuatu. Denny tiba-tiba meringis kesakitan. "Kak, dada gue sakit." Raka langsung mendekat. "Tahan, Den, gue panggil orang." Namun saat itu juga, tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menahannya. Suara itu kembali terdengar. "Dekat denganmu akan menjadi bagian." Raka membeku. Ia menoleh ke arah lubang. "Jangan dia," teriaknya. Denny semakin lemah. Napasnya tersengal-sengal. "Kak, gue dingin." Raka menggenggam tangannya erat. "Lo nggak akan kenapa-napa." Namun dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Aroma wangi itu kini memenuhi seluruh ruangan. Denny menatap Raka dengan mata setengah terbuka. "Kak, kalau gue kenapa-napa, jangan tinggal di sini." Kalimat itu terputus. Tangannya terlepas. Tubuhnya diam. Raka terpaku. "Denny?" Tidak ada jawaban. Sunyi. Raka menggoncangkan tubuhnya. "Denny!" Namun semuanya sudah terlambat. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia perlahan menoleh ke arah lubang di lantai. Tulang-tulang di dalamnya kini bertambah. Satu bagian baru muncul di antara susunan lama. Raka menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari ia tidak bisa lari. Raka masih terduduk di samping tubuh Denny yang sudah tidak bergerak. Tangannya dingin, wajahnya pucat, dan ruangan itu kini dipenuhi aroma wangi yang terasa menusuk. Bukan lagi menenangkan, melainkan menekan. Raka menatap sahabatnya dengan mata kosong. Air matanya terus jatuh tanpa suara. "Ini salah gue," ucapnya pelan. Ia mengingat semua kejadian sebelumnya. Satu persatu orang yang dekat dengannya pergi, dan kini Denny menjadi bukti paling nyata. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh perlahan ke arah lubang di lantai. Tulang-tulang itu kini tersusun semakin sempurna. Lebih utuh, lebih hidup. "Berhenti," bisik Raka. Namun tidak ada yang berubah. Tiba-tiba, udara di dalam rumah terasa bergetar. Lampu di atas berkedip cepat, lalu redup kembali. Sosok itu muncul, perlahan dari dalam bayangan. Kerangka wanita dengan kabut tipis yang berputar di sekeliling tubuhnya. Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian tengkorak. Dan aroma harum itu berasal darinya. Raka tidak mundur kali ini. Ia hanya menatap dengan penuh amarah. "Cukup," katanya tegas. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. "Kamu sudah melihat akibatnya."
Raka menggeleng keras. Ini bukan akibat, ini pembunuhan. Ini balasan. Suara itu tetap tenang. Raka menggempalkan tangan. Gue nggak pernah setuju. Kamu menerima. Raka terdiam sesaat. Ia teringat uang, kemudahan, semua hal yang ia nikmati tanpa berpikir panjang. Namun ia menggeleng lagi. Gue nggak tahu harganya seperti ini. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Raka. Kini, kamu tahu. Keheningan menyelimuti ruangan. Raka menarik nafas panjang, mencoba menahan emosinya yang hampir meledak. Kalau gue berhenti, semuanya bisa selesai kan? Semua akan kembali, seperti sebelum kamu datang. Raka mengangguk pelan. Dan gue hilang. Sosok itu tidak menjawab. Namun Raka sudah mengerti. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa jelas. Gue capek, ucapnya lirih. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Aroma wangi semakin kuat. Raka memejamkan mata. Namun saat itu juga, pikirannya tiba-tiba berubah. Ia membuka mata kembali. Tatapannya tajam. Kalau gue mati, siapa yang lanjut? Sosok itu diam. For a first time, there was no answer. Raka menyadari sesuatu. Ia tersenyum tipis. Berarti ini gak akan pernah selesai ya? Keheningan terasa berbeda. Lebih berat. Lebih gelap. Raka menatap sosok itu tanpa rasa takut. Gue gak akan jadi korban terakhir kan? Tidak ada jawaban. Namun itu sudah cukup. Raka menarik nafas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia benar. Raka masih terduduk di samping tubuh Denny yang sudah tidak bergerak. Tangannya dingin, wajahnya pucat, dan ruangan itu kini dipenuhi aroma wangi yang terasa menusuk. Bukan lagi menenangkan, melainkan menekan. Raka menatap sahabatnya dengan mata kosong. Air matanya terus jatuh tanpa suara. Ini salah gue, ucapnya pelan. Ia mengingat semua kejadian sebelumnya. Satu persatu orang yang dekat dengannya pergi, dan kini Denny menjadi bukti paling nyata. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh perlahan ke arah lubang di lantai. Tulang-tulang itu kini tersusun semakin sempurna. Lebih utuh, lebih hidup. Berhenti, bisik Raka. Namun tidak ada yang berubah. Tiba-tiba, udara di dalam rumah terasa bergetar. Lampu di atas berkedip cepat, lalu redup kembali. Sosok itu muncul, perlahan dari dalam bayangan. Kerangka wanita dengan kabut tipis yang berputar di sekeliling tubuhnya. Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian tengkorak. Dan aroma harum itu berasal darinya. Raka tidak mundur kali ini. Ia hanya menatap dengan penuh amarah. Cukup, katanya tegas. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Kamu sudah melihat akibatnya. Raka menggeleng keras. Ini bukan akibat, ini pembunuhan. Ini balasan. Suara itu tetap tenang. Raka menggempalkan tangan. Gue nggak pernah setuju. Kamu menerima. Raka terdiam sesaat. Ia teringat uang, kemudahan, semua hal yang ia nikmati tanpa berpikir panjang. Namun ia menggeleng lagi. Gue nggak tahu harganya seperti ini. Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Raka. Kini, kamu tahu. Keheningan menyelimuti ruangan. Raka menarik nafas panjang, mencoba menahan emosinya yang hampir meledak. Kalau gue berhenti, semuanya bisa selesai kan? Semua akan kembali, seperti sebelum kamu datang. Raka mengangguk pelan. Dan gue hilang. Sosok itu tidak menjawab. Namun Raka sudah mengerti. Ia tersenyum tipis.
Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa jelas. "Gue capek," ucapnya lirih. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Aroma wangi semakin kuat. Raka memejamkan mata. Namun saat itu juga, pikirannya tiba-tiba berubah. Ia membuka mata kembali. Tatapannya tajam. "Kalau gue mati, siapa yang lanjut?" Sosok itu diam. For a first time, there was no answer. Raka menyadari sesuatu. Ia tersenyum tipis. Berarti ini nggak akan pernah selesai ya? Keheningan terasa berbeda. Lebih berat. Lebih gelap. Raka menatap sosok itu tanpa rasa takut. "Gue nggak akan jadi korban terakhir kan?" Tidak ada jawaban. Namun itu sudah cukup. Raka menarik nafas panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami. Pilihan itu tidak pernah benar-benar ada. Malam itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara angin, tidak ada serangga, hanya keheningan yang menekan dari segala arah. Raka berdiri di tengah ruang tamu, menatap lubang di lantai yang kini terbuka lebar. Tubuh Denny masih terbaring di sampingnya, tidak bergerak, tidak bernyawa. Raka menarik napas panjang, matanya kosong, tapi pikirannya sudah bulat. "Kalau semua ini nggak bisa dihentikan, gue yang harus mengakhirinya," ucapnya pelan. Ia berjalan ke dapur, mengambil jerikan kecil berisi minyak tanah yang sudah lama tersimpan. Tangannya tidak gemetar lagi. Keputusan itu sudah ia terima. Raka kembali ke ruang tamu, lalu menyiramkan cairan itu ke lantai, ke dinding, ke setiap sudut rumah yang menyimpan semua kejadian buruk itu. Aroma wangi masih ada, namun kini bercampur dengan bau menyengat dari minyak. "Akhirnya," bisiknya. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. "Kamu tidak bisa menghentikan ini." Raka tersenyum tipis. "Kita lihat aja." Ia mengambil korek api. Tangannya terangkat. Namun sebelum api menyala, hawa dingin menyapu seluruh ruangan. Lampu mati seketika. Gelap. Seketika itu juga, aroma wangi berubah menjadi sangat pekat. Mencekik. Raka terdiam. "Kenapa?" gumamnya. Ia mencoba menyalakan korek, tapi apinya langsung padam begitu muncul. Sekali, dua kali, selalu gagal. "Kamu tidak akan berhasil." Suara itu kini terdengar lebih dekat. Raka mengangkat kepala. Dalam gelap, sosok itu muncul. Lebih jelas dari sebelumnya. Kerangka wanita itu kini berdiri tepat di hadapannya. Kabut di sekelilingnya berputar lebih cepat, dan aroma harum berubah menjadi sesuatu yang menekan dada. Raka mundur satu langkah. "Pergi." Namun sosok itu tidak bergerak mundur. Ia justru mendekat. "Kamu sudah menjadi bagian." Raka menggeleng keras. "Belum." Ia mencoba menyalakan korek lagi. Api sempat muncul, namun langsung padam saat sosok itu mengangkat tangannya. "Ini nggak masuk akal," teriak Raka. Sosok itu berhenti, lalu perlahan menunjuk ke arah dada Raka. "Perjanjian sudah hidup di dalam dirimu." Raka terdiam. Ia merasakan sesuatu di dalam dadanya. Hangat, berdenyut, seperti ada sesuatu yang bergerak. "Apa ini?" Suaranya melemah. Raka menjatuhkan korek dari tangannya. Ia memegang dadanya kuat-kuat. Rasa hangat itu berubah menjadi panas, lalu sakit, sangat sakit. Ia terjatuh ke lantai, menggeliat. "Tolong, hentikan!" Namun tidak ada yang menolong. Sosok itu hanya berdiri menatapnya. "Ini waktumu." Raka berusaha bangkit, tapi tubuhnya tidak lagi bisa dikendalikan. Napasnya tersengal-sengal, pandangannya mulai kabur. Aroma wangi itu kini terasa berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Semakin kuat, semakin pekat. "Gue nggak mau," bisiknya. Namun perlahan,
rasa sakit itu hilang, digantikan oleh ketenangan, kehangatan, dan kekosongan. Tubuh Raka berhenti bergerak, sunyi. Pagi hari datang seperti biasa. Sinar matahari masuk melalui celah jendela rumah tua itu. Tidak ada tanda kebakaran, tidak ada kerusakan. Semuanya terlihat normal. Namun ada satu hal yang berbeda. Di ruang tamu, lubang di lantai kini tertutup rapi. Tidak ada jejak apapun, seolah tidak pernah ada yang terjadi. Di sudut ruangan berdiri sosok baru, kerangka manusia, dibalut kabut tipis. Dari tubuhnya keluar aroma wangi yang lembut. Ia berdiri diam, menatap kosong ke depan. Waktu berlalu, hari berganti. Rumah itu kembali sunyi. Sampai suatu sore, suara langkah kaki terdengar di halaman. Seorang pria muda berdiri di depan pintu. Ia membawa tas kecil di pundaknya. Wajahnya lelah, tapi penuh harapan. "Ini rumah warisan ya?" gumamnya. Ia mengeluarkan kunci, lalu membuka pintu perlahan. Derit. Begitu masuk, ia langsung berhenti. Alisnya berkerut. Bau apa ini? Ia menarik napas dalam. Wangi, lembut, menenangkan. Pria itu tersenyum tipis. Harum juga. Di belakangnya pintu tertutup sendiri. Perlahan, di dalam rumah bayangan samar terlihat di cermin. Sosok kerangka itu berdiri, diam, menunggu. Dan tanpa disadari oleh siapapun, siklus itu dimulai lagi.